Bang, apakah juga karena AI masuk juga mendorong Inspigo untuk mereka ulang Iya. produknya ya, jadi Nah, AI, label AI juga ya? nah ini belum ceritain Spigo dari tadi ya. Jadi Iya, cerita cerita baru mau sedikit ya. nyinggung dikit. Jadi Inspigo company gue fokusnya di pembelajaran, upskilling manusia, terutama di soft skills gitu. Dulu awalnya kita pakai format audio pendek-pendek, model podcast, tapi cuma 3 menit, 5 menit gitu ya, pendek-pendek tapi banyak gitu seriesnya. Kan Inspigo Inspiration on the Go singkatannya. Jadi ya Hmm, gampang lah kita untuk belajar tuh gampang gitu. Nah, seiring waktu dapat kena Covid, terus kita apa expand produk kita ke bisnis segala macam, ada nggak cuma audio format tapi bermacam-macam. Lalu setelah itu masuklah si Gen AI 2022 ya. Oke, itu akhir 2022. Nah, kita pas ngeliat pertama kali, wah ini knowledge udah gampang banget nih diakses gitu kan. Orang akan cara belajarnya akan berbeda lagi nih. Dulu menurut kita udah gampang banget tinggal mhm, denger-dengerin terus tiba-tiba ini. Nah, di 2023 itulah, kan akhir 2022 ChatGPT, 2023 awal itu kita udah mulai ngulik tuh, diapain ya ini AI-nya gitu. Nah, kita bikin beberapa eksperimen gitu. Jadi ada dulu bentuknya kayak case study. Jadi misalnya ada kayak soal cerita gitu ya, kayak misalnya, role-nya ini, terus, kasusnya kayak gini, gimana nih mecahin kasusnya gitu. Nanti akan bisa dibantu dikasih feedback lah sama AI-nya, terus ada penilaiannya gitu. Dulu awal-awal itu, terus kita dapat feedback, "Mas gimana kalau bikin kayak role play?" gitu. Nah, role play. Jadi kan kita banyak soft skills yang kita deliver ya. Jadi kalau misalnya kita kasih feedback, misalnya new manager ngasih feedback ke tim membernya, itu kan masih bingung tuh sekarang. Nah, dia bisa belajar tuh cara ngasih feedback. Nah, tim membernya dibikin AI dulu, jadi dia belajar dulu sama AI-nya. Nanti langsung keluar reportnya gitu. Nah, sekarang banyak dipakai untuk sales. Jadi sales mau jualan, ketemu dulu sama spectrum of different potential customer nih gitu, mmm, dan itu kita bikin sistemnya karena kita platform base, cukup mudah lah untuk meng-custom personanya, ketemu misalnya ibu-ibu pejabat, ketemu siapa kalau misalnya banknya bank rakyat itu kan ketemu sama warung segala macam, itu bisa personanya bisa mudah diiniin. Nah, itu nanti akan keluar langsung report-reportnya. Nah, jadi sekarang kita salah satu yang lumayan istilahnya populer gitu di Inspigo itu si AI Roleplay itu. Nah, Roleplay itu ternyata bisa bikin simulasi-simulasi yang seru gitu ya, nggak jadi belajar itu bukan theoretical, tapi bisa dicemplungin dalam simulasi terus kita langsung, menggunakan ilmunya itu di simulasi itu. Nah, sekarang yang update yang lagi kita kerjain tuh, kita bisa detect, body language. Jadi oke, kita misalnya lagi role play nih gitu, role play sama Bang Kordi AI gitu ya, iya, ini avatar misalnya gitu. Nanti terakhir pas gua selesai, misalnya tugas gua adalah meng-convince Bang Kodri untuk beli buku gitu iya, misalnya gitu ya. Nah, terakhir misalnya udah mau nih beli buku, tapi nanti langsung keluar, report-nya gitu. Oh, secara body language, micro expression itu kita bisa detect juga, itu gimana, terus, apa, kata-kata yang gue pakai, voice-nya, tone-nya seperti apa, itu bisa semua langsung di-generate report-nya. Sehingga gue tahu apa yang gue harus perbaiki, gitu. oke. Jadi bisa bisa detail banget. Nah, itu yang kita lagi banyak fokuskan, dan kedepannya banyak simulasi-simulasi sih, Bang. Jadi menurut gue simulation is a way untuk kita tuh bisa belajar benar-benar dapat gitu. Karena life is a simulation. Jadi kita akan simulate itu sebelum kita menghadapi kehidupan nyata gitu. Bang, buat perusahaan itu menakutkan apa menyenangkan ya? Karena kalau kita ngomongin sama orang gitu, main role playing kan, pada saat melakukan penilaian orang bisa bias. Tapi berhadapan dengan mesin, ya dia hanya melaporkan apa yang menurut dia harus Ya. dilaporin. Buat orang Perusahaan tuh buat gimana nih? siapanya? Buat yang usernya atau buat siapa? Buat company-nya Buat atau buat siapa? company-nya, Buat termasuk orangnya juga yang menggunakannya. orang yang menggunakan sebetulnya sekarang dia dapat feedback yang personalized. Jadi misalnya kita punya klien 1000 orang gitu ya Mmm, usernya. Jadi every single user itu akan mendapat feedback yang berbeda-beda. Jadi itu kan on point ya. Dia iya, dia nggak pernah mendapatkan feedback sepersonalized itu sebelumnya. Jadi mmm, mmm, itu value-nya tinggi gitu dan dia bisa main banyak ya role play-nya, ada simulasi banyak sehingga dia
bisa lebih, "Oh gue kurangnya di sini nih, oh gue harus improve ini." Jadi next-nya main akan improve terus gitu. Jadi value-nya sih, tinggi ya secara personalized feedback dan personalized improvement-nya gitu. Nah, buat company-nya itu saving a lot of money karena kan ya kalau mereka punya ratusan, ribuan pegawai, mana pernah dia bisa satu-satu Iya iya. dinilai gitu secara, performa dalam melakukan tugasnya. Nah, apalagi mereka misalnya mau training, sekarang banyak tuh company introduce konsep coaching ya ke leader-leadernya. Jadi leadernya itu atau manajernya itu harus bisa jadi coach. Coach itu Mmm, tuh, nggak boleh ngasih tahu. Coach itu tugasnya probing. Jadi asking question sehingga nanti coachee-nya akan menemukan jawabannya sendiri gitu. oke. Jadi nggak boleh dikasih tahu kan kalau bos kan biasanya, "Oh, lo gini aja, lo gini 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 aja," gitu. Itu Iya kan iya telling, iya. bukan coaching. Nah, ini untuk manajer berlatih jadi coach, itu sekarang pakai AI juga. Sehingga nanti dia dilatih tuh supaya dia nggak telling tadi itu kan. Nah, Oke. nanti akan ada reviewnya gitu. Jadi ya kita menggunakan teknologi ini untuk banyak hal dan kelihatannya sih upside-nya banyak ya dan jauh lebih efisien gitu. Adaptasinya cepet nggak Bang, buat mereka untuk Ya kalau model kita baru lihat ini? kalau kita lihat ya yang lebih muda-muda lebih cepat adaptasinya.